tema ekspor impor yang penting banget nih buat kamu yang mau terjun di bidang ini. Tapi jangan takut dulu, kita bahasnya pastinya bakal seru dan gak monoton. Ya iyalah, suka juga yang mau nonton diskusi yang kaku. Kita bikin versi ngobrol aja, biar kayak lagi duduk di kafe, tapi ngomongnya tuh yang putih, karena biaya hidup lagi naik. Nah tapi ya kalau kalian dengar kayak ada suara anak kecil nangis, suara dari YouTube atau hujan nih ya, pokoknya anggapnya kayak sound efek alami lah ya. Nah, contohnya kayak gitu kan sih? Nah betul, motor jangan lupa. Oke, by the way, nama kelompok, dosen, mata kuliah nanti bakal lewat di layar loh. Jadi kalau ada yang nonton sambil skip, tetap tahu ini tugas kuliah, bukan kontes beneran. Oke, sebelum masuk kita mau cek dulu nih. Minuman udah oke belum? Aman, udah. Catat aman. Baterai HP nih cukup. Oke deh. Kalau HP-nya lowbat, jangan panik. Kita lanjut sampai HP bilang cukup, saya capek. Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja nih ya. Jadi di sini aku ada pertanyaan pembuka dulu sih. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan management decision and control itu? Dari Nisa dulu deh. Oke. Untuk aku, decision making itu adalah proses perusahaan itu mengambil keputusan terbaik dari beberapa pilihan. Contohnya, kita mau ekspor kemana, terus kita pakai supplier apa, terus harga jualnya juga berapa. Pokoknya banyak deh yang harus dipertimbangin. Oke, kalau menurut Rosa, kontrol itu kayak gimana sih? Oke, kalau dari tadi Nisa bahas decision making, kalau dari aku bahas kontrol ya. Jadi dari kontrol itu kita ngecek nih apakah semuanya itu udah Berjalan dengan baik ya urusannya. baik setelah finishing, dan itu sesuai apa enggak dari situnya, dari itu keputusannya. Jadi udah diputusin atau enggak, udah jalan gitu loh, sesuai apa enggaknya. Iya. Kalau dari Okrin, kayak kesimpulannya yang kata-kata yang lebih simpel gitu, gimana sih? Oke, simpelnya tuh gini ya, kayak decision tuh kita mutusin buat mau diet nih, tapi kontrolnya itu kayak kita ngecek nih, kita tuh mau beneran diet apa enggak nih, apa kayak malam-malam tiba-tiba kayaknya seblak enak dari langsung 10 gitu loh. Betul banget. Jadi kayak bisnis internasional itu tuh dua hal ini tuh makin penting karena resikonya itu makin banyak, mulai dari perbedaan budaya, hukum, biaya logistik, regulasi, bahkan sampai cuaca pun ngaruh deh kayaknya. Betul banget, karena ekspor itu nggak sesimpel kita cuma kirim barang, tapi ada langkah-langkah analisis yang juga serius harus diperhatikan. Dan setiap keputusan itu harus kita pikir secara matang, dan jangka panjangnya tuh harus dipikir secara jangka panjang juga ya, karena kalau salah itu nanti impactnya bisa banget. Kalau itu kita langsung ke contoh nyata aja nggak sih, biar gampang, biar kayak mereka yang nonton nih paham, ngerti gitu. Oke, nih contohnya ya, ini PT Nusantara Beans, perusahaan kopi Indonesia yang ekspansi ekspornya ke Jerman kan, kopi Indonesia dulu nggak loh. Betul banget, keren banget dong pastinya. Tapi sebelum mereka itu kirim barang, proses decision makingnya itu panjang banget. Mulai dari riset selera konsumen Jerman, itu mereka tuh lebih suka kopi Arabica, Robusta, roast level apa, dan juga mikirin ukuran kemasannya itu berapa. Nah belum lagi kayak hitung biaya logistiknya, ongkos kapalnya, terus fumigasinya, kontainer, biaya pelabuhan Jerman, bahkan sampai asuransi juga dipikirin gitu. Iya, dan satu lagi, belum lagi kurs euro itu kan kayak seperti perasaan manusia nggak sih, naik turun nggak jelas. Dan mereka akhirnya pilih kirim kopi premium masuk kecil doang. Itu strategi yang masuk akal karena pasar Eropa suka barang praktis dan value premium. Betul banget. Nah, dari situ adalah contoh strategi decision yang matang, konsumen asal pilih. Terus juga ada drama-dramanya gitu ya, kayak misalnya keputusan udah oke nih, tapi kontrolnya tuh harus jalan kan. Nah, waktu barang sampai di Jerman ada yang rusak karena kontainer lembab gitu. Itu kayak klasik banget gak sih, kayak sama aja kita tuh kayak jemur baju nih cerah-cerah, tiba-tiba tuh kayak hujan badai gitu aja.
Dan mereka tuh langsung evakuasi gitu nggak sih kalau bisa rusak. Ternyata karena suhu berubah-ubah selama perjalanan laut untuk ngirim ke Jerman itu, ya kan? Dan akhirnya mereka itu ganti jenis kemasan supaya lebih kuat dan juga tahan lembab. Nah ini adalah contoh dari corrective control. Ini juga bukti bahwa kontrol itu bukan monitoring doang, tapi juga memperbaiki juga gitu loh. Iya, dan perusahaan ekspor itu tuh kayak harus siap banget sama yang kejutan-kejutan kayak gini nih. Sekarang kita pindah ke topik lain. Jadi di sini kita ke topik pembayaran internasional deh. Kayaknya rosa banget nih bagiannya. Oke, jadi dalam transaksi pertama itu perusahaan biasanya pakai letter of credit. Letter of credit ini aman karena bank menjamin pembayaran. Tapi beda lagi kalau open account itu cepat, tapi resikonya tuh lebih gede. Barang dikirim dulu, tapi bayarnya tuh nanti. Kayak utang tanpa pinjaman, serem kan? Serem banget. Iya kan? Terus juga open account itu cocoknya tuh buat bayar yang dipercaya gitu loh. Tapi kalau baru kenal kayak lebih menegangkan sih daripada nunggu balas chat ya. Iya, jadi kesimpulannya itu hubungan baru pakai letter of credit, hubungan lama pakai open account. Jadi Iya. jangan dibalik ya. Terus ada cerita menarik juga nih soal dokumen. Itu kayak bisa harus dijelasin. Oke, jadi dulu tuh mereka tuh pernah salah format COO. Nah bukan salah isi ya, tapi tuh mereka cuma salah format beda sama aturan bea cukainya Jerman. Berhasilnya barang ditahan beberapa hari. Terus biaya penumpukan itu bukan main sih, nggak banget sih. Jadinya Jadi itu kayak mereka bikin sistem kontrol dokumen itu berlapis-lapis gitu loh. Kayak double check, bahkan triple check juga. ya iyalah, dokumen itu basic, tapi fatal juga sih kalau sampai salah kan. Iya kan? Bener. Setelah sukses di Jerman, mereka coba buka gudang di distribusi di Amerika Serikat. Awalnya tuh bagus banget, tapi setelah 6 bulan biaya operasionalnya tuh tinggi banget. Kayak sewa gedungnya itu mahal banget kan. Terus gaji karyawan apalagi gitu kan, lebih mahal. Terus volume penjualan juga belum stabil. Jadi kayak cost itu lebih besar daripada revenue-nya. Dan akhirnya mereka jadi tutup gudangnya kan, jadi kayak ganti strategi, jadi kerjasama sama distributor lokal aja gitu. Dari tadi tuh kita ngomongin secara dalam itu ngomongin ini nggak sih kayak contoh nyata evaluasi biaya gitu. Iya. Betul. Jadi buat teman-teman nih, ternyata dunia ekspor impor itu penuh drama banget, mulai dari cuaca, dokumen, kurs sampai kontainer. Tapi poin pentingnya, keputusan yang baik harus ada kontrol yang baik juga. Tapi kontrol tanpa keputusan itu kayak hubungan tanpa kejelasan. Aduh, kayak siapa sih? Oke, jadi kita harap tuh ya obrolan panjang kita ini bisa bantu kalian memahami semua materi ini dengan cara yang lebih seru gitu loh. Bener banget. Jadi kita berharap kalian memahami apa yang dari tadi tuh kita sampaikan, karena kita penjelasannya itu udah jelas banget ya, iya kan? Udah ke bukti nyata, contohnya juga kan. Walaupun berat tapi kan kita kan menjelasinya seru tapi nggak terlalu yang monoton lah ya. Nggak tegang gitu Bener kan, banget. betul. Jadi buat teman-teman terima kasih udah nonton kita dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.